dijajarkan itu sapi tapi ditutup Pak. Tiba gilirannya, jadwalnya, jatahnya, nomor urutnya dia untuk disembelih, dicabutlah, ditarik itu kainnya yang menutupi mukanya dan matanya, setelah itu sembelih. Tiba lagi berikutnya cabut, sembelih lagi. Tiba berikutnya cabut, sembelih lagi. Jadi jangan diperlihatkan, itu termasuk adab. Iya. Dalam menyembelih sapi, kambing ini berbeda dengan menyembelih unta. Kita di Indonesia kayaknya tidak ada yang berkurban dengan menyembelih unta. Unta itu Pak dalam ilmu fikih termasuk cara penyembelihannya berbeda dengan penyembelihan sapi dan kambing. Ya. Kalau unta itu yang dipotong itu bagian ininya. Ini anggaplah pergelangan saya dan tangan saya ini adalah kepalanya. Kemudian ini adalah zirok saya, ini adalah lehernya. Ini adalah perbatasan antara dada sama lehernya. Kalau kita seperti yang di sini, tempatnya di sini. Maka kalau onta itu Pak bukan disembelih di sini, tapi disembelihnya di sini. Itu pun tidak pakai pisau di seperti ini, tapi seperti tombak. Tusuk, dalam keadaan berdiri, ditusuk, lalu diputar seperti ini, langsung dia. Jadi onta itu tidak sama sapi-sapi kita. Ini kalau sapi kita mau seperti itu, wah bahaya. Iya, tanduknya itu luar biasa. Iya. Kalau sapi dan kambing itu bagian panjang lehernya. Iya. Dimas sekalian. Iya. Sunnah yang kedua bersolawat, tetap bersolawat itu. Iya. Yang ketiga adalah istiqbalul kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Orang yang menyembelih zabihnya menghadap ke kiblat, kemudian sapinya juga menghadap ke kiblat. Iya, sapinya menghadap ke kiblat, kepalanya di selatan, ekornya ke sana. Ya bukan kepalanya di sana tapi ekornya di sana. Kepalanya di sana, ekornya di sana. Jadi yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ya sebagian ulama mengatakan takbirnya itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tambah walillahil hamd. Ya. Nah, jemaah sekalian di sini masalah urutannya, iya. Masalah urutannya ini boleh tidak sesuai yang saya sampaikan tadi. Ya boleh basmalahnya dulu, ya boleh juga basmalah terakhir. Ya. Kemudian begitu juga takbirnya dan sholawatnya. Ya. Dan yang kelima yang penting juga ini adalah membacakan doa. Ya, membaca doa berkurban. Sedikit saja perbedaan antara kurban dan akikah. Kalau akikah itu Allahumma hadhihi aqiqatu li fulan ibni fulan dan seterusnya. Ya, kalau berkurban Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu saja. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Ya, doa ketika berkurban ya Mas kalian, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Maknanya disebutkan oleh ulama, Allahumma hadhihi ni'matun minka alayya, ya, wa taqarrabtu biha fataqabbalha. Ya Allah, ini adalah nikmat yang Kau berikan kepada saya. Ya, kalau banyak ya Allahumma hadhihi ni'matun minka alayna wa ilaika fataqabbal wa taqarrabtu biha wa ilaika fataqabbal. Ya, ini adalah nikmat yang Kau berikan kepada kami, terimalah. Kalau misalnya nama-namanya setiap sapi bisa ditulis lebih bagus lagi. Ya, nama-nama atau nanti disebutkan Pak, setiap sapi yang mau dinaikkan ke tempat penyembelihan, maka satu bertugas sampaikan sapi yang ketiga misalnya oleh Mas Suparlan, Pak Eko dan sebagainya. Ya, bertakbir nih. Ya, yang menyembelih nanti dia sesuai dengan sunnah-sunnahnya tadi. Ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Jemaah sekalian, yang penting juga dalam menyembelih ini, dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya menyembelih 2 kali, dan itu tidak boleh. Menyembelih 2 kali tidak boleh, dan binatang yang termasuk disembelih 2 kali itu dikategorikan bangkai. Kira-kira Bapak bisa tanggung jawab kalau jadi bangkai itu yang kita sembelih? Ada itu penyembelihan 2 kali jadi bangkai. Jadi ketika kita menyembelih supaya tidak menjadi bangkai binatang itu, ya, yang namanya maita itu bangkai bahasa Indonesianya. Maita itu adalah kullu hayawanin mata bi ghairi dzabahin syar'iyyin. Setiap binatang-binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i, ya, maka itu dikategorikan bangkai.
ikan di laut itu memang tidak disembelih. Iya. Kalau mengapung di laut kemudian ditangkap dibakar itu boleh. Karena memang bukan jenis binatang yang disembelih. Artinya di sini adalah binatang-binatang yang memang itu disembelih. Ya, ketika tidak disembelih dengan sesembelihan syar'i, maka itu dikategorikan bangkai. Ya. Nah, satu contoh Pak ini penyembelihan yang dikatakan penyembelihan 2 kali ini. Ya. Jadi yang memotong nanti perlu betul-betul teliti di sini. Ketika sapinya sudah ditidurkan ini, ya, dan ketika sudah ditidurkan sudah tertancap pisaunya. Ketika pisaunya tertancap, dia sudah sembelih. Ternyata di antara 2 rongganya itu ada namanya hulkum, ada mari. Ya, hulkum, ada mari. Kalau mari itu majrat ta'ami wasyarab, tempat keluar masuknya makanan dan minuman. Ya, tapi sama dengan kita manusia Pak. Ini kerongkongan yang besar ini tempat keluar masuknya makanan ini. Masuk ketika kita makan, keluar ketika muntah. Ini sama di sini. Kemudian di belakang mari itu ada namanya hulkum. Hulkum itu majran nafas dukhulan wa khurujan, keluar masuknya oksigen, nafas. Nah, ini dalam kitab fikih dijelaskan 2 ini adalah 2 rongga yang harus putus sekali sembelihan. Iya. Terus ada urat dalam ilmu fikih namanya wajai, 2 urat ini Pak. Ini tidak harus putus ini. Kita juga manusia ada urat di sini bisa dipegang Pak ini. Ini tidak harus putus, tapi disunnahkan untuk putus. Ini termasuk yang mencegah namanya binatang yang kita sembelih itu mati. Ya, ini kalau bisa putus juga ini sini. Iya, tapi tidak harus putus. Iya. Yang harus putus itu adalah hulkum dan mari tadi. Nah, praktek menyembelih 2 kali itu adalah ketika sembelih ternyata salah satu dari 2 yang harusnya putus itu satu tidak putus. Terus setelah dia angkat pisaunya dia lihat, belum putus, dilanjutkan lagi. Ini termasuk penyembelihan 2 kali. Yeah. Dan ini tidak boleh. Jadi misalnya kalau sudah kita sembelih Pak, kita masih mau meyakinkan bahwasanya 2 rongga hulkum dan mari ini belum putus, maka boleh pisau itu diundur sedikit, yang penting masih melekat di lehernya itu sapi. Oke. Lihat Pak, undur begitu, lihat, bisa dilihat begini bisa. Oke. Kemudian ketika belum sempurna putusnya bisa dilanjutkan lagi, tapi jangan diangkat. Ketika diangkat baru maju lagi, ini kategori menyembelih 2 kali. Ini bisa dipahami Pak? Menyembelih 2 kali. Walaupun tidak sengaja Pak. Ya. Ya makanya perlu hati-hati. Makanya hati-hati di situ. Iya. Maksudnya jatuh sendiri begitu biasanya. Berarti lokrek. Bisa diperiksa biasanya. Jadi sapinya juga perlu. Iya. Yang bahaya itu ketika yang pegang kepalanya tidak kuat. Ya, kemudian talinya juga tidak terlalu bagus. Ini biasanya orang pakai ini bambu atau kayu di tengah-tengah kakinya itu biasa lompat-lompat begini yang membuat kita tidak terkendali, pisau lepas. Kalau sekiranya itu tidak terkendali, mundur saya tetap tempelkan itu parangnya atau pisaunya di leher. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan idza zabahtum fa asin, memperbaiki cara menyembelih adalah dengan sekali putus begitu. Ya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim menjelaskan sunnah imraru as-sikin, ya, lihaban wa iyaba. Disunnahkan juga kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya, disunnahkan itu pisau Pak dibolak-balikan seperti ini. Ya. Artinya kalau misalnya sudah putus dengan 1 kali dan turun sekali sudah cukup. Tapi tetap sunnah dibolak-balikan seperti itu kata Imam Nawawi. Ya. Jangan kita misalnya mau bermain-main dengan penyembelihan. Begitu dia tarik, dia lihat-lihat. Ya. Kemudian dia berhenti sejenak, lalu dia turunkan lagi baru putus, itu tidak boleh, menyiksa. Ya. Termasuk menyiksa. Jadi sekali langsung turun. Ya. Kalau memang kita mau pakai penyembelihan yang langsung parang yang langsung misalnya pegangan seperti ini langsung begini-begini boleh juga. Tapi
tapi jangan diperlambat. Begitu sudah tergores, langsung selesaikan. Iya, langsung tarik. Ada satu metode yang mudah, Pak, ketika kita menyembelih. Tapi harus dibiasakan, dan pisau yang dipakai itu kita sudah nyaman dengan pisau itu. Yang enak itu adalah ketika binatangnya sudah menghadap ke kiblat, kita menghadap ke kiblat. Itu pegangan yang paling nikmat dan enak seperti ini, Pak. Pegangan pedangnya atau parangnya begini. Iya. Kalau misalnya binatang itu dipegang oleh orang dan banyak yang pegang supaya darahnya tidak terpercik, itu yang paling tepat dan bagus itu adalah pegangannya seperti ini. Kemudian turunkan, darahnya akan nyemprot ke bawah, lalu naikkan. Iya. Turun, lalu naik, ya sambil ditekan. Termasuk sunnahnya ketika menyembelih itu at-tahamul. At-tahamul itu ditekan, jangan diperlambat-lambat begini, tapi tekan, Pak. Iya. Makanya itu kalau sudah kita tidak terbiasa menyembelih, setiap tahun sembelih itu, iya, sembelih sapi, itu biasanya, Pak, sakit sini nih, pegal. Iya, 5 jam, 10 jam atau 1 hari setelah kita menyembelih binatang itu sini pegal ini. Iya, karena tidak terbiasa dan kita sekali tekanan. Iya, saya kemarin kalau tidak salah 7 sapi yang saya sembelih, itu di sini terasa itu di sini. Iya, jadi begitu kita tekan, langsung tarik. Iya. Dan usahakan, Pak, ketika menyembelih sapi itu lehernya itu tidak bukan lembek, tidak lembek. tidak lembek. Artinya kalau kapan lembek itu tenggorokan, nanti dagingnya akan kulitnya akan ikut-ikut begini. Iya. Jadi yang bertugas pegang kepalanya itu betul dikencangkan. Kemudian ini terasa keras. Kalau ini keras, begitu pisau nancap itu enak sekali itu. Iya. Jadi jangan sampai ikut-ikut. Saya pernah sekali karena baru berpengalaman juga. Jadi segitu saya sembelih, saya turun ikut turun, naik ikut naik. Iya. Akhirnya sapinya mengamuk, keburu mengamuk ya sudah. Iya. Untung aja belum ada yang putus, baru tergores sedikit. Mengamuk, di sini agak luka tangan saya. Iya, jadi dipastikan orang yang pegang kepala itu bahasa ukinya ditegakkan, ya ditegakkan, kemudian keras. Ketika keras itu nekannya enak sekali, langsung putus. Iya. Didangak nih, salah Ustaz Ibrahim didangakkan, didangakkan. Kalau misalnya pakai alat, Pak, sekarang kan alatnya sudah ada itu. Iya. Itu yang perlu diperhatikan itu masalah lehernya itu, karena mungkin yang bagian di dalam itu kan tidak diikat kakinya itu. Satu. Iya, tidak diikat ya. Satu saja. Satu diikat. Satu diikat. Pakai alat ini. Enggak, kan waktu dikasih roboh. Iya. Satu, tapi nanti waktu mau disembelih baru diikat semua. Oh, diikat semua. Iya. Ada, Pak. Iya. Ya, Makanya kita periksa pengalaman. Boleh ambil pengalaman tahun ini. Ya, intinya ini harus keras ini, harus tegang. Iya, harus tegang, Pak. Jadi yang narik itu harus kuat. Iya. Bagaimana Pak? Atas nama Pak Mur dipotong dulu. Ya enak, sekali kasih berdiri setengah mati. Ya, insya Allah mungkin cukup sekian yang sempat itu saja. Yang penting-penting pisaunya tajam, kemudian lehernya tegang, kemudian sunnah-sunnah bacaan-bacaannya dibaca dan diucapkan, kemudian penyalurannya sudah dimusyawarahkan bagaimana manajemen penyaluran daging kurban itu. Maka insya Allah di balik ibadah kurban yang kita persembahkan ini akan mendapat keberkahan. Amin. Dan kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi berkurban ini Pak, kita tidak dapat keuntungan. Ya, tidak cari sapi, kemudian kita yang salurkan lagi. Iya, maka di balik ibadah kurban yang kita akan kerjakan ke depannya ini butuh keikhlasan. Ya, sebenarnya bukan hanya kurban saja, tapi seluruh ibadah, kegiatan, aktivitas
aktivitas yang kita kerjakan, maka perlu kita meluruskan niat semata-mata mencari ridho Allah saja, baik kecil ataupun besar. Ya. Hadanallahu wa iyyakum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan ataupun tata cara penyembelihan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Indra Zakaria. Mudah-mudahan menjadikan kepahaman kepada kita semua, terutama kepada Bapak Haji Suhud dengan Bapak Zul sebagai pemotong sapi. Dan ini menjadi tambahan ilmu untuk penyempurnaan penyembelihannya. Sedikit Pak Ustaz yang saya tanyakan, tadi kaki sapi tidak boleh diikat semua, karena selama ini pemotongan sapi itu diikat semua. Jadi bagaimana ini solusinya? Karena tahun-tahun yang lalu itu kalau tidak diikat lari ya, bagaimana caranya? Jadi tiganya diikat, dilepas yang kanannya. Artinya ini pun tidak, artinya sebuah tuntunan saja. Ulama menjelaskan ketika 3 kakinya diikat, 1 yang kanan dilepas, lisuhu dikhuruji roh, supaya mempermudah dan mempercepat keluarnya rohnya itu binatang yang kita sembelih. Kanan belakang. Jadi ini 3 diikat, ya ini 3-nya diikat. Jadi ini nanti ketika sudah disembelih ini goyang-goyang seperti ini, itu mempermudah keluarnya rohnya, rohnya. Memancarnya darah juga. Tidak juga, artinya mempercepat saja keluarnya roh. Corone kecot-kecotnya lebih leluasa gitu. Iya, corone kecot-kecotnya lebih leluasa gitu saya. Kalaupun diikat nggak masalah. Bisa tambah satu tentang di penyembelih ini, kalau di Jawa ini kalau singkat ya, itu dikerjakan pada seseorang dan itu dikasih upah. Bagaimana hukumnya itu Pak? Ya, jadi wala yajuzu ittikhadhu syai'in minal udhiyati ujratan. Tidak boleh menjadikan sedikit pun dari binatang kurban itu sebagai upah, baik itu kulitnya, baik itu kakinya, kepalanya, ataupun sedikit bagian daripada binatang kurban yang kita persembahkan sebagai upah. Jadi kalau ada misalnya yang kerjakan mulidi, ini kan banyak Pak, ini kita sapinya banyak. Jadi kalau misalnya sapi-sapi yang 1-2 ekor, panggil orang yang sembelih dan mulidi, lalu kulitnya itu diberikan kepada yang menyembelih sebagai upah, atau kepalanya diberikan kepada yang menyembelih sebagai upah, itu tidak boleh. Ya, lalu bagaimana akadnya? Dibicara sebelumnya, saya tidak bisa kasih upah ini, tapi insya Allah bagian dari kurban itu akan kita bagikan, satu bagian sama kita. Ya, tapi bukan sebagai upah. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh bagian dari daging-daging yang kita sembelih, hewan kurban yang kita sembelih itu dijadikan upah, ongkos kerja, ataupun bagian sebagai upah kepada orang yang bekerja ataupun orang yang menyembelih. Tidak boleh. Ya. Kalau dikasih uang dari bukan dari hewan itu, misalnya ada keluarga ikut berkorban, tapi ada biaya untuk proses penyembelihan itu, dan ditambahkan uang itu bisa. Beda lagi itu. Bisa mengambil uang pribadi misalnya. Iya, 100.000. Umumnya tuh kalau menyembelih satu sapi 100.000 ya. Jawa itu kan sering begitu Mas. Makanya itu yang dipertanyakan, sering perdebatan Jawa itu ada panitia menyembelih 5, itu tukang yang penyembelihnya itu kan dikasih amplop. Ya itu kan uang dari yang panitia. Ada isinya. Anak kita loh Pak. Ini juga perlu ini Pak, kita perjelas. Jadi misalnya kalau yang berkurban itu masukkan 2 juta ini. Jadi 2 juta itu kita harus perjelas, kalau sekiranya 2 juta itu kita pakai, satu untuk seragam, yang kedua untuk transportasi dan konsumsi. Artinya tidak seberapa, ya, tapi diambil sedikit ya. Kemudian hal-hal yang lainnya, maka ini ketika orang memasukkan itu uang kita sampaikan ya, jadi ini Pak Ibu, wanita yang 2 juta, insya Allah ini dipakai seluruhnya untuk pemasaran kurma
kurban dan sudah masuk di situ untuk hewan kurban. Iya, jadi lengkap. Operasionalnya juga lengkap. Jadi itu harus diperbaiki, Pak. Jangan sampai orang yang berkorban itu menyangka 2 juta ini betul-betul untuk sapi tok. Iya, jadi harus diperjelas ketika menjadi penitia ini 2.200.000 wanita seluruhnya sebagai operasional, kemudian pokoknya sesuatu yang bermaslahat yang berhubungan dengan kurban itu. Ya, kapan tidak kita sampaikan begitu, maka tidak boleh dipakai untuk operasional itu, Pak. Ya, hanya untuk sapinya saja. Dikasih 2 juta berarti cari sapi yang harganya 14 juta titik gitu. Jadi perjelas dulu kepada orang-orang berkurban seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz. Kita lanjutkan saja acara berikutnya karena tadi pembagian tugas oleh Bapak Suparwan belum selesai.